Wassalamualaikum. Kau mengajarkan kepada kami sebuah doa dalam surah An-Nisa ayat 75. Waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira. Anugerahkan kami pemimpin dan pelindung yang baik dari Engkau. Engkau maha menyaksikan ya Allah apa yang dilakukan hamba-Mu pada siang hari ini. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin saya bangsa kurang dikabul Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya berdiri di sini pasti semuanya tertawa karena saya adalah alumni Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat 2016-2021. Tepuk tangan Pak Ketua Umum. Tapi saya bukan mohon Pak Ketua Umum karena rekomendasinya sudah keluar, tinggal dipilihkan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya tokoh Jawa Barat yang sudah malang melintang keluarga Menang Pajajaran. Hormati sahabat saya yang aktivis HMI cabang Ciputat dan khasnya kelihatan tenang lembut, tetapi biasa yang tenang lembut selalu menghilangkan. Bapak Aceh Hasan Burangan didampingi oleh Kankerwan alumni Partai Demokrat yang hari ini menjadi Partai Golkar. Dan yang menarik kedua orang ini adalah Kankerwan alumni Partai Demokrat dicalonkan oleh Partai Demokrat. Saya alumni Partai Golkar, yang pertama nganterin surat adalah Partai Golkar. Kenapa? Karena saya pernah berguru prinsip Golkar itu adalah karya dan kekaryaan. Prinsip karya dan kekaryaan itulah yang harus diemban dan dijalankan dimanapun berada. Bicara persoalan Jawa Barat, saya berulang-ulang selalu bicara tentang 4 pilar kebudayaan masyarakat Jawa Barat. 4 pilar itu meliputi Sunda Kulon, ini tidak perlu lama bicara. Sunda Kulon itu adalah Sunda awal, Sunda yang memiliki karakter kesetaraan. Kalau karakter kesetaraan itu mungkin prinsip dasar Partai Golkar. Karakter kesetaraan ini melahirkan kebudayaan yang terbuka. Karena kebudayaan terbuka, maka prinsip kepemimpinannya adalah ngomong sapokna ngadir saklekna.
Pemimpin itu kudu hadir bodoh, hadir takut, murah cocok, murah bacot. Apa itu artinya? Ngomong sempurna hadir saklek, artinya ucapkanlah apa yang kau ingin ucapkan, jangan pernah kau saring dulu, karena itu ciri karakternya. Dan ini saya temukan juga di partai harus ramah bicaranya, bagus bentuk tubuhnya, bagus tampilannya. Nanti harus ada karakter bajunya, karakter arsitekturnya, pohon yang paling kuat di sana apa, nilai-nilai ekonomi dari pertaniannya apa, industri yang harus dikembangkan apa, karakter pendidikannya apa. Maka seluruhnya harus menjadi 4 kalimat tunggal, 4 harus menjadi satu. Satu itu adalah kemakmuran, keadilan, penyatuan, kebinekaan menjadi satu kesatuan. Maka nomornya adalah nomor 4, papat kalimat tunggal. Artinya 4 dengan 1 itu menjadi satu kesatuan dan kemenangan. Kemudian yang kedua itu melahirkan Sunda yang disebut dengan Sunda Priangan. Sunda Priangan itu memiliki pengaruh kebudayaan akibat hubungan yang sangat baik menurut saya dengan kebudayaan Jawa, kebudayaan Mataram. Maka dia sudah lahir kebudayaan Lembut, sudah pakai udah tusuk basah, ada karakternya, ada bicara kasar bicara kasar sama, bicara kasar handap. Maka prinsip dasar kepemimpinannya langgeng kandungan lahir Aisyah. Cara berpolitiknya santun dan halus tapi sangat meningkat dan kuat. Ini prinsip dasarnya. Udaranya agak dingin, kemudian dikelilingi oleh pegunungan yang kemudian ke akhir ke depan barangkali Belanda sudah banyak merumuskan tentang konsepsi pembangunan di wilayah Sunda Priangan, arsitektur pembangunannya, jenis pohonnya, karakter masyarakatnya. Kemudian di Sunda Priangan itu merupakan pusatnya air. Karena pusatnya air, maka disebutnya Priangan. Priangan itu dari kalimat para priangan, artinya tempat para leluhur, tempat orang-orang yang melakukan semedi, tapa berata. Maka konsep kebetulan, maka air itu harus menjadi kekuatan pilar utama, sehingga konsep di Sunda Priangan harus segera didorong penghijauan kembali gunung-gunung, karena kota Bandung akan menjadi ancaman berat ke depan manakala muncul terus-terusan eksploitasi dan tidak dibatasi. Maka revitalisasi harus menjadi pilar utama. Karena apa? Karena kehidupan kemakmuran ekonomi di wilayah Bekasi, Kerawang, Subang, Indramayu, semuanya berpusat. Pembangunannya adalah kekurangan kebesaran sampul, cakuran dan bagaimana yang dilaporkan. Apa artinya adalah pengembangan ekonomi Priangan adalah pengembangan yang dimulai dari sumber air. Air adalah kekuatan energi, maka dia harus menjadi bendungan. Dari bendungan kemudian menjadi walungan, dari walungan menjadi susukan, dari susukan menjadi turunan. Semuanya tepat. Apa artinya pengembangan ke utara melahirkan danau Cirata, Saguling. Problem dari danau Cirata Saguling adalah lebihnya jumlah keramba, kualitas air semakin menurun, korosi yang terjadi pada turbo pembangkit tenaga listrik, PDAM biaya menjadi mahal karena harus kurang airnya dengan kalori yang sangat mahal. Kemudian lahir aliran air ke utara, ke selatan dan ke utara, ke Citarum Timur dan Citarum Barat mengalami sedimentasi. Ini problem ke depan harus segera dibenahi, dan kemudian dia harus didorong di atas air itu harus dibangun pembangkit listrik tenaga surya, dan sudah dimulai dari Cirata, karena ini akan mendorong lahirkan listrik yang perlu kawasan industri. Kemudian juga Citarum Timur dan Citarum Barat harus digali dijadikan sebagai sarana transportasi air, edukasi, transportasi dan wisata. Dan saya akan mulai ke depan dari mengembangkan kawasan wisata air di Kalimalang, sehingga Kalimalang nanti tidak orang lagi pada menjadi Karawang. Itu karakternya pengaruh dari wilayah Jawa Tengah. Dulu mereka adalah para tentara yang dikirim ke Batavia. Karakternya adalah sih. Kemudian usia perkawinan masih rata-rata rendah, usia muda sudah pada nikah. Kemudian penguasaan wilayah, sawahnya luas tapi masyarakatnya masih antri berat bantuan PKH. Sawahnya panen pasti selamatan, pasti hajatan. Karena setiap panen pasti hajatan. Seringkali uang yang didapat dari bumi nanam padi itu habis dalam waktu semalam. Dampaknya apa di sana? Bang Emo, kemudian gang keliling itu sudah bagian yang merata dari kehidupan masyarakat. Rata-rata jumlahnya berapa? 10%. Hari ini kita sekian 1 juta, bayarnya 900, besok harus kredit lagi. Ini problem.
Yang berikutnya adalah Sunda Betawi. Sunda Betawi masih peninggalan kerajaan Pajajaran. Itu adalah migrasi dari orang Batavia, orang Betawi, tinggalnya di wilayah Depok, tinggalnya di wilayah kota, efek ekonomi, multiplier efek industri, dan itu akan menjadi kemajuan dari provinsi Jawa Barat. Kemudian yang terakhir adalah yang harus dikembangkan di Jawa Barat adalah membuat sistem pendidikan yang terintegrasi. Sistem pendidikan terintegrasi adalah SD, SMP, dan SMA harus menjadi satu kesatuan. Kenapa menjadi problem ketika masuk SMA di sini PPDB? Orang sudah masuk kelas 1 keluar lagi gara-gara kurang 3 langkah donasi. Problemnya satu, ruang kelas yang masih terbatas. Jumlah angkatan sekolah SMP dengan SD tidak berimbang, SMP dengan SMA tidak berimbang. Kedepan adalah integrasi swasta dan negeri disatukan, pemerintah mengintervensi dari sisi pembiayaan untuk swasta, kemudian kelas SD, SMP, dan SMK termasuk bangku harus sama. Baru selesai pendidikan, saya akan menghapus PPDB, kelas 5 SD orang harus punya kelas 1 di SMP, orang kelas 2 SMP harus punya bangku di kelas 1 SMA, tetapi pendidikannya harus mulai diintegrasikan, pendidikan berbasis pertanian, pendidikan berbasis industri, pendidikan berbasis lautan, pendidikan berbasis kehutanan. Anak-anak sekolah tidak boleh lagi hidup pada akademik, tapi dia tidak terlatih dalam praktik keseharian. Kedepan SD, SMP akan saya kesabaran yang rendah, ketelatenan yang rendah, dan akhirnya dia tidak bisa berkompetisi. Otaknya tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Tiap hari tidak bisa belajar begitu, cukup pakai kalkulator. Ini problem. Mereka ke sekolah berjalan kaki, dan anak-anak Jawa Barat yang lemah, rata-rata cuma untuk mereka pakai motor, dan motornya motor leasing. Akhirnya orang Jawa Barat menjadi korban pinjol, kemudian leasing, sehingga tiap hari selalu ada penangkapan motor di tengah jalan yang ada di Jawa. Inilah yang barangkali menjadi cita-cita besar, dan cita-cita besar ini bukan hanya cita-cita saya, tetapi juga cita-cita Partai Golongan Karya. Saya berucap terima kasih. Saya di Golkar dulu mendapat rekomendasi agak susah, ketika di Gerindra saya mendapat rekomendasi begitu mudah, karena mungkin Allah mentakdir saya, Allah mentakdir saya jadi gubernur, tapi yang menjadi Gerindra dulu bicara tentang Partai Golkar. Dan rata-rata alumni Partai Golkar itu berhasil, bukan hanya dari gubernur, presiden pun alumni Partai Golkar. Saya ucapkan terima kasih buat dukungan semua. Saya sampaikan kalau kampanye negatif di Jawa Barat pasti biasa. Isunya adalah pasti isu syirik, dan terakhir hari ini adalah isu pohon disalunin. Bagi saya lebih baik pohon disalunin daripada pohon dipakai gambar calon. Jauh lebih baik. Saya ucapkan terima kasih. Mohon doa restunya kalau tatapan ketua umum sudah menatap pada saya, insya Allah 80% kencang. 4 kita pilih nomor 4 tahun 2024 pasti dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya perlu tegas dokternya karena beliau kemarin baru menyelesaikan ujian promosi doktor di bidang kajian strategi. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati, kami banggakan putra terbaik Jawa Barat yang malam melintang di Partai Kuning yang selalu memberi spirit bagi kita semua. Dan sekarang baru pertama kali Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dari Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartoputra. Partai Golkar, Bendahara Umum Ibu Sari Yuliati, Wakil Ketua Umum Pak Prihadi, yang saya hormati, kebanggaan kita semua, calon yang nanti akan kita perjuangkan bersama-sama, yaitu Bapak Deddy Mulyadi Kang Deddy sebagai calon gubernur, dan wakil gubernurnya adalah Bapak Erwan Setiawan. Tadi Kang Deddy menyebutkan saat ini Kang Erwan adalah sebagai wakil bendahara DPP Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, wakil Bupati Sumedang, anak seorang tokoh Jawa Barat yang punya persib dan sudah pasti ya, kalau urusannya kebendaharaan ya berarti soal uang, makanya kita tempatkan beliau sebagai wakil bendahara. Dan alhamdulillah atas rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk diantaranya namanya juga muncul dari Kang Deddy, maka Kang Erwan inilah yang di-endorse oleh kami DPD Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pendampingnya Kang Deddy. Yang saya hormati para anggota DPR RI terpilih hadir di sini semua, alhamdulillah. Ada Teh Nurul, ada Kang Ilham Permana, ada Kang Agung, ada Ibu Atalia. Kayaknya saya wajib sebut nanti biar di absen sama ketua. Ada Kak Subal sekarang. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Dan merekomendasikan para calon kepala daerah ini berdasarkan atas apa yang dilakukan berdasarkan atas pendekatan saintifik dan sesuai dengan mekanisme jumlah yang telah ditetapkan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menteri 1,5 periode yang insya Allah akan menjadi 2,5 periode, yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Agus Gumiwang Kartoputra. Jadi saya sedikit menceritakan tentang hubungan emosional kami orang Papua dengan orang Jawa Barat yang akan saya kaitkan dengan Golkar. Dari Papua kembali ke Papua itu pada tahun 67 ketika dan ketika tahun 45 Papua belum termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 67 ke 8 begitu berbeda. Papua sangat tertinggal sekali. Pada tahun 71
datang seorang kebangsaan militer TNI untuk membangun Papua. Dan waktu itu Papua berkenal dengan bukit olahraganya persidurannya itu luar biasa. Membangun BOR, membangun kantor gubernur yang berwenang. Dan tokoh gubernur tersebut berasal dari Jawa Barat, ini namanya Abu Saino. Saya belum ditakdirkan untuk menang, makanya saya exit dulu. Saya tidak lagi berkarir dalam struktur partai, tapi saya exit untuk merebut ketua umum. Dia tidak jadi ketua umum, dia ketua AMPI, kita bagi dia. You jadi ketua umum AMPI, tapi saya menjadi ketua umum. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil memperbaiki perolehan suaranya untuk kursi provinsi dari nomor 4 menjadi nomor 3 dan untuk pusat dari nomor 2 menjadi nomor kecamatan. Optimalkan pimpinan-pimpinan kecamatan, pimpinan desa, TPS. Mulai sekarang kita harus ubah cara berpikir kita bahwa suara rakyat itu adalah suara Golkar. Kita harus membangkitkan pemikiran rakyat itu, apa yang kita rakyat untuk ikut apa yang kita mau. Sudah harus diubah, teman-teman semua. Saya kebetulan berangkat, nanti kita akan bikin program. Pak C, saya minta nanti ada satu konsultan khusus, nanti di DPP Partai Golkar. Tidak dibiayai oleh calon gubernur. Golkar ini kan kaya ide, tapi kadang-kadang orangnya terlalu banyak juga. Nah, coba kita berkaya, ide kaya, olah kaya, eksekusi juga harus paten. Dengan tanpa bermaksud untuk tidak meninggalkan para senior-senior kita. Senior-senior guru, senior-senior kita telah mahal guru. Mereka adalah tokoh yang harus kita hargai. Saya tahu teman. Pemirsa Partai Golkar itu saya akan beri dalam mengingat Pak. Tapi saya yakin dengan kencangkan di atas rata-rata, karena yang maju calon gubernur ini sesungguhnya adalah Ketua Golkar Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
awal dari awal. Siap, tangan di atas semua. Tangan di atas semua. Pak Bahlil. Pak Bahlil. Terima kasih. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kang Dadang, acara sudah selesai tadi ya di mission. Alhamdulillah tadi ada mungkin bisa dibilang janji atau ya mudah-mudahan ada usaha lah dari Pak Bahlil karena terkait dengan masalah APBD, masalah utang piutang, nanti akan ada bantuan ketika linier ya Presiden Prabowo, kemudian Gubernurnya Pak Edi dan kabupatennya tim Gudang Din dan Dadang Kota. Itu tadi obrolan Pak Bahlil bicarakan bahwa untuk pembayaran atau apapun dari APBD tidak akan mencukupi. Mudah-mudahan dengan adanya pilkada di 2024 ini ya, baik gubernur atau kabupaten bisa menambah suasana yang menggembirakan, ada perubahan-perubahan yang signifikan ya, baik untuk provinsi karena provinsi juga ada tagline-nya jabat istimewa, kemudian untuk Pangandaran juga ya, Pangandaran
anggaran Bangkit Maju Sejahtera. Jadi dan linier karena akan memudahkan bantuan-bantuan dari pusat. Nah, jadi alhamdulillah tadi sudah selesai, ada orasi dari Pak Haji Dedi, juga dari Ketua DPD Provinsi dan dari Pak Ketua Umum, Pak Ketum, Pak Bahlil. Alhamdulillah bisa mencerahkan kader-kader Golkar yang ada di kabupaten kota. Terima kasih, Pak Bre.